Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video ini saya akan membahas terkait dengan penggunaan modul Softfloor di sini. Tapi karena modul ini berkaitan dengan manufaktur, untuk modul manufakturnya nanti akan saya jelaskan sedikit. Itu hanya sekedar untuk membuat transaksi, karena untuk settingannya nanti itu akan dibuatkan video terpisah. Nah, pertama untuk Softfloor di sini kita bisa lihat ya, sekarang ini semua masih 0, 0, 0. Kalau kita close seperti ini pun, ini tidak ada apa-apa, masih kosong. Nah, kemudian untuk menampilkan apa yang perlu kita manufaktur, kita perlu membuat manufaktur terlebih dahulu. Ini hanya sekedar contoh. Saya di sini ada contoh satu produk yang harus diproduksi, misalkan dibutuhkan 3 porsi. Itu konsumnya akan mengikuti, kemudian confirm. Nah, di sini ini akan terlihat ada satu MO. Ini yang tadi kita buat, capcay sebanyak 3 porsi. Nah, kemudian jika masakan tersebut atau capcay tersebut, ini hanya produk contoh ya, capcay ini sudah selesai dibuat, ini kita bisa mengisi di sini sebanyak berapa yang sudah terbuat. Misalkan full sudah jadi semua, kita bisa langsung validate. Nah, cuman untuk case kali ini saya akan mencontohkan bagaimana jika ketika proses memasak itu ada tambahan nih, kita mau ada tambahan komponen atau ada tambahan bahan-bahan. Nah, kita bisa tambah di sini add komponen. Add komponen ini apa produk yang mau ditambahkan ke dalam masakan kita gitu, atau ke dalam capcay ini. Misalkan saya mau menambahkan telur. Telur ini karena satuan produknya itu kilogram, kita bisa menggunakan satuan yang sudah ada gitu. Misalkan kita menggunakan 1/4 kilo dari telur ini. Kita artinya bisa inputkan 0,25 di sini. Kemudian kita bisa add komponen. Nah, ini statusnya pindah menjadi to close. Nah, misalkan nih, udah selesai, kita bisa validate. Setelah validate, ini bisa close production-nya. Nah, di sini akan ada warning, consumption warning. Telur ini seharusnya 0 tuh konsumnya. Karena kita tidak memasukkan telur ini ke dalam BOM atau bill of material, jadi dia ada warning seperti ini. Harusnya 0, tapi menjadi 0,25. Nah, ini kita bisa langsung saja confirm di sini. Confirm. Kemudian, kalau kita cek di modul manufakturnya kembali, operation manufaktur 005. Di sini, ini yang tadi kita buat. Yang tadi dibuat itu, nah ini, 006. Ini ya. 006 ini sebanyak 3 porsi ini sudah otomatis menambah telur sebanyak 0,25 kg. Ini akan otomatis menambah kepada MO atau otomatis menambahkan di komponennya atau di line-nya. Nah, itu salah satu fungsi dari penggunaan Softfloor seperti itu. Nah, mungkin untuk selanjutnya saya akan mencontohkan salah satu manufaktur lagi. Ini contohnya ini, misalkan 2 tabel masing-masing seperti ini. Kemudian ini saya confirm. Nah, karena tabel ini saya isi untuk kelengkapan work order-nya, di sini ada operation-nya, work center-nya, kemudian expected duration-nya ini bisa disetting, nanti ada di video pembahasan terkait dengan manufaktur. Nah, ini di Softfloor-nya nanti dia akan masuk ke dalam work center tersendiri di assembly. Kita bisa lihat nanti.
Ini bisa confirm dulu, masuk ke Softload ini. Nah, ini akan langsung masuk otomatis ke assembly. Ini ada sebanyak satu assembly yang harus diproduksi sebanyak 2 unit, seperti itu. Nah, untuk prosesnya ini sama, bisa menambahkan komponen, kemudian kita bisa validate di sini, seperti itu. Nah, ini prosesnya pun sama. Ini misalkan hanya baru jadi satu gitu, kita bisa inputkan di sini. Kemudian setelah ini kita bisa makas dan kemudian close production. Ini sudah sama prosesnya seperti yang capcay sebelumnya. Manufaktur tadi nomor 7, nah ini sudah otomatis dan yang membedakan yang menggunakan work order atau work center dan yang tidak itu kurang lebihnya seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian terkait fitur Softload yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih.